Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Andi Nur Aziza Asmi, dan rekan saya, Siti Iza Fauzia, akan mempresentasikan tentang unit kos, rumah sakit, dan tarif INA CBGS. Baik, selanjutnya kita masuk kepada bagian pendahuluan. Indonesia menargetkan pencapaian cakupan kesehatan semesta atau Universal Health Coverage pada tahun 2019. Artinya pada tahun tersebut, rakyat Indonesia terjamin kesehatannya secara keseluruhan. Pelayanan kesehatan diperoleh dari fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut di rumah sakit. Rumah sakit terkena dampak perkembangan kesepakatan dunia dalam penyediaan pelayanan kesehatan yang universal. Dalam sistem pembiayaan kesehatan di rumah sakit, Indonesia mengembangkan sistem case mix pada tahun 2006 dengan nama INA-DRG atau Indonesia Diagnosis Relate Group. Penetapan tarif INA CBGS memerlukan proses panjang, di awal dengan penghitungan UC yang dilakukan oleh tim tarif Kementerian Kesehatan. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 mengamanatkan tarif ditinjau sekurang-kurangnya setiap 2 tahun dan pada tahun 2016 telah ditetapkan tarif hasil peninjauan ulang. Dasar penetapan tarif adalah perhitungan NCC atau National Case Mix Cost, ditambah berbagai faktor yang mempengaruhi tarif rumah sakit. Telah diterbitkan tarif INA CBGS sesuai Permenkes nomor 64 tahun 2016 sebagai pengesahan legal formal perbaikan dari tarif INA CBGS sebelumnya, yaitu Permenkes nomor 59 tahun 2014 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Di samping itu terbit pula juga Permenkes nomor 76 tahun 2016 tentang pedoman INA CBGS. Selanjutnya bagian metode. Riset pembiayaan kesehatan dilaksanakan pada tahun 2016 di 84 rumah sakit umum yang berstatus Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah, yaitu 9 rumah sakit kelas A, 37 rumah sakit kelas B, dan 38 rumah sakit kelas C yang tersebar di 80 kabupaten kota di Indonesia. Data hasil penelitian memberikan data biaya rumah sakit yang bervariasi terpilah menjadi biaya di seluruh rumah sakit tentang biaya langsung atau direct cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost, dihitung menurut peruntukan biaya atau investasi, operasional, dan pemeliharaan. Unit cost atau UC dihitung dengan metode step down, mempertimbangkan biaya investasi atau full cost dan tanpa investasi atau direct cost. Penghitungan dikelompokkan menjadi biaya overhead, intermediate, final, dilakukan distribusi biaya overhead ke biaya intermediate. Perolehan data yang dibutuhkan untuk menghitung UC dengan rumus yang sudah distandarkan tidak semuanya dapat diperoleh lengkap dan detail di seluruh rumah sakit sampel. Kondisi data tersebut berpengaruh pada hasil akhir UC, yaitu adanya beberapa angka ekstrim, dan sebagai konsekuensinya tidak dilakukan penghitungan rata-rata tetapi dengan membagi dalam kuartil atau 4 bagian. Hasil unit cost disandingkan dengan tarif INA CBGS rumah sakit yang berlaku tahun 2016 yang tertuang dalam Permenkes nomor 52 tahun 2016 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan. Tarif pelayanan rawat jalan dan rawat inap juga dikelompokkan menurut kuartil agar dapat disandingkan dengan UC. Pengelompokan menurut kuartil menjadi 4 bagian yang dibatasi oleh 3 titik nilai batas rata-rata UC di setiap kelas pelayanan rawat inap atau rawat jalan, yaitu kurang dari batas nilai K1 antara K1 ke K2
antara K2 ke K3 dan di atas K4. Selanjutnya, hasil penghitungan unit kos penelitian diuraikan per kelas rumah sakit, kelas A, B, dan C, bersama dengan pembahasan untuk memudahkan saat disandingkan dengan tarif INA CBGS tahun 2016. Penyampaian hasil dan pembahasan dilakukan menurut tujuan penelitian, yaitu terkait unit kos pelayanan rawat inap dan perawatan rawat jalan. Untuk penjelasan selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya. Baiklah, selanjutnya pembahasan. Penentuan tarif pelayanan di rumah sakit, baik rawat inap maupun rawat jalan berdasarkan klasifikasi diagnostik dalam INA CBGS. Diagnosa yang tepat dan akurat oleh provider yang melayani adalah kunci ketepatan penegakan diagnosa. Diagnosa yang tertulis harus terperinci sehingga memudahkan dalam menetapkan aplikasi klaim kepada BPJS. Diagnosa yang tertulis pada dokumen rekam medis atau DRM pasien tidak semua masuk ke dalam gruper karena tidak semua diagnosa lain yang timbul masuk ke diagnosa utama. Standar pelayanan medis belum tentu sama dengan clinical pathways yang dapat digunakan sebagai salah satu komponen cost analysis. Clinical pathway tidak digunakan untuk memperkirakan tarif, melainkan untuk maintenance cost weight yang atau berkaitan langsung dengan standarisasi length of stay. Tujuan dari clinical pathway antara lain mengurangi variasi pelayanan sehingga biaya lebih mudah diprediksi, pelayanan lebih terstandarisasi, meningkatkan kualitas pelayanan atau quality of care, meningkatkan prosedur costing, meningkatkan kualitas dari informasi yang telah dikumpulkan, serta sebagai counter check. Hasil penghitungan unit kos penelitian ini sebagian besar sudah lebih rendah dari tarif INA CBGS tahun 2016. Unit kos final atau rawat inap dan rawat jalan berupa full dan direct cost di rumah sakit kelas A, B, dan C lebih rendah dari tarif INA CBGS tahun 2016, terutama di kuartil 3 ke bawah. Dapat dikatakan bahwa tarif INA CBG tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan di rumah sakit sebagai pemberi pelayanan bagi peserta BPJS. Perubahan tarif yang dilakukan oleh pemerintah adalah dalam rangka memberikan pembayaran yang adil kepada rumah sakit sesuai pelayanan yang telah diberikan. Kemudian kesimpulannya. Secara umum diperoleh gambaran bahwa unit kos penting untuk kebijakan penetapan tarif INA CBGS. Penghitungan unit kos sangat bergantung kepada input data costing dan pengalokasian data sesuai lokasi produksi. Data semakin valid dan presisi tinggi, maka UC yang dihitung per pelayanan semakin akurat. Unit kos yang dihasilkan dan dapat dimanfaatkan mengantisipasi pengelolaan rumah sakit. Penghitungan unit kos penelitian sebagian besar lebih rendah dari tarif INA CBGS tahun 2016, sehingga tarif INA CBG tahun 2016 sudah merefleksikan biaya aktual pelayanan atau sudah cukup adil untuk diterapkan. Tarif yang merefleksikan biaya aktual pelayanan akan mendorong RS memenuhi kebutuhan medis yang diperlukan pasien, serta memberikan reward kepada RS yang telah melakukan pelayanan dengan outcome memuaskan. Yang terakhir yaitu saran. Penelitian ini merekomendasikan penetapan tarif INA CBGS berdasar penghitungan unit cost atau UC akan memberikan data yang terbaik apabila diperoleh angka UC yang mendekati biaya real. Metode perhitungan unit cost seharusnya disepakati sehingga didapat patokan yang sama. Manajemen rumah sakit melakukan evaluasi agar mampu mengelola pelayanan kesehatan yang efisien, namun dengan terus meningkatkan mutu pelayanan dari berbagai aspek di pelayanan ataupun manajemen sesuai indikator akreditasi. Segera diterapkan clinical pathway dalam pemberian pelayanan rawat inap kepada pasien dan melakukan audit medik dalam penetapan diagnosa utama oleh dokter dan audit coding untuk memastikan keakuratan penetapan diagnosa. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.